Shalom murid Tuhan, hari ini kita akan bicara sedikit tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang sejati atau teladan yang sejati mengenai seorang pemimpin ditunjukkan oleh Yesus. Yesus merupakan contoh kepemimpinan, keteladanan kepemimpinan yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna. Nah, Yesus sebagai seorang pemimpin, ia memiliki visi yang dari Bapa. Ia memiliki tujuan ilahi, tujuan hidup yang jelas. Ia datang ke dalam dunia bukan untuk mempermuliakan dirinya sendiri, tapi mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan setiap kita orang berdosa. Dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27, Yesus berkata bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian Yesus menjadi seorang teladan dalam kepemimpinan. Dari Yesus kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa seorang pemimpin memiliki visi yang jelas. Jelas ya, seorang pemimpin harus memiliki tujuan. Kenapa? Karena banyak orang yang akan dia pimpin. Seorang pemimpin yang memiliki tujuan yang jelas, ia akan tahu kemana arah hidupnya. Dan seorang pemimpin yang punya tujuan yang jelas akan juga membangkitkan orang-orang yang punya tujuan hidup yang jelas juga. Dan ketika seseorang tidak punya tujuan yang jelas, pasti tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, tujuan ilahi atau tujuan hidup atau visi yang dari Tuhan atas seorang pemimpin pasti bukan untuk dirinya, tapi bagaimana dia bisa berdampak bagi orang lain, mempengaruhi orang lain. Inilah yang Bapa mau untuk setiap kita kerjakan, sama seperti apa yang sudah Yesus lakukan. Yang kedua yang kita bisa belajar dari Yesus adalah bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mau melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Demikianlah yang Yesus teladani bagi setiap kita. Demikian juga setiap kita. Siapa yang mau melayani, dialah yang akan diproses untuk menjadi seorang pemimpin. Dan untuk melayani dibutuhkan satu sikap hati yang rendah hati begitu ya, yang begitu luar biasa, mau jadi keset lah begitu, yang mau diinjak-injak, yang mungkin salah dimengerti, yang mungkin mengalami proses yang luar biasa. Tapi dengan proses itu seorang pemimpin akan dibentuk. Karena saya ingat satu ungkapan dikatakan bahwa pemimpin itu bukanlah dilahirkan, tapi pemimpin itu dibentuk oleh proses yang dari Tuhan. Yang berikutnya yang kita belajar dari keteladanan Yesus sebagai seorang pemimpin adalah bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mau berkorban bagi orang lain. Siapa yang mau berkorban, semakin banyak dia berkorban, semakin besar dia akan diproses sebagai seorang pemimpin. Sama seperti Yesus mau mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Mungkin sebagai seorang manusia, waktu kita diproses untuk melepaskan setiap kesenangan kita, hobi kita, ya, waktu kita mungkin, bahkan materi kita, sadarilah bahwa di situ kita sedang diproses untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin dibentuk tidak lepas dari yang namanya sebuah pengorbanan. Dan ketika kita mau berkorban, itu kita sedang menunjukkan bahwa kita memprioritaskan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita, yaitu tujuan itu tadi, yang bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Nah, pemimpin adalah seorang yang mau dibentuk. Sekali lagi, seperti sebelumnya saya katakan, bahwa pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Saya ingat satu kisah tentang Daud. Ya, Daud bersama-sama dengan perampok, bersama-sama dengan orang-orang yang jahat begitu, ada dalam sebuah gua yang namanya Gua Adulam. Di situ bagaimana Daud membangkitkan orang-orang yang tadinya dipandang rendah, dipandang jahat oleh masyarakat, menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang sejati. Daud yang diproses oleh Tuhan berhasil membangkitkan orang-orang ini menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Demikian juga setiap kita. Proses Tuhan akan datang dalam hidup setiap kita. Bagaimana kita meresponi proses itu yang akan menentukan apakah kita menjadi pemimpin
atau hanya sekedar menjadi pengikut? Siapa yang meresponi dengan benar setiap proses yang dari Tuhan, Tuhan pasti angkat menjadi seorang pemimpin. Siapa yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Bangsa ini butuh pemimpin-pemimpin yang hebat, butuh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan pastikan bahwa kau dan saya menjawab kebutuhan bangsa ini. Mari sadari panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita untuk menjadi seorang pemimpin yang berdampak, yang berpengaruh bagi bangsa ini. Jangan tinggal diam, mari responi setiap panggilan Tuhan dan bangkit menjadi pemimpin dan menjawab kebutuhan negeri ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bangkit murid Kristus.